Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah. Jumpa lagi dengan pembelajaran IPS pada hari ini. Dan kita akan belajar tentang upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Simak materinya baik-baik ya. Upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ditempuh dengan jalan pertempuran dan juga perundingan. Kita bahas satu persatu ya. Secara pertempuran, terjadi beberapa pertempuran di Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran-pertempuran tersebut diantaranya Pertempuran Surabaya, Pertempuran Medan Area, Pertempuran Ambarawa, dan Pertempuran Bandung Lautan Api. Pertempuran Surabaya. Sekutu datang ke Surabaya. Jenderal Malabi tewas saat pertempuran sekutu dengan tentara Indonesia. Kemudian, Inggris mengeluarkan ultimatum agar rakyat dan tentara Indonesia harus meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan tangan diangkat. Ultimatum tersebut ditolak. Surabaya digempur tentara sekutu tanggal 10 November 1945. Dalam pertempuran tersebut, banyak pejuang-pejuang Indonesia yang gugur. Kemudian, pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Medan Area berawal dari kedatangan pasukan sekutu tanggal 9 Oktober 1945 di Sumatera Utara dipimpin oleh Brigjen T.E.D. Kelly. Tujuan awal mengurusi tawaran perang yang ditahan Jepang. Tanggal 13 Oktober 1945, para pemuda yang tergabung dalam TKR bentrok dengan pasukan Belanda. Hal ini menjadi awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi antara TKR melawan Serdadu Inggris. Pertempuran ini dikenal sebagai Balagan Ambarawa yang terjadi tanggal 20 November 1945 sampai dengan 14 Desember 1945. Pertempuran Bandung Lautan Api. Ultimatum sekutu bahwa tanggal 23 Maret 1945 agar Bandung Selatan dikosongkan. Pihak tentara Indonesia menuruti perintah Jakarta untuk mengosongkan Bandung. Namun, sebelum mengosongkan Bandung, mereka menghanguskan kota Bandung bagian selatan agar tempat-tempat penting tidak bisa digunakan oleh Belanda lagi. Peristiwa menghanguskan kota Bandung itu dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Perundingan. Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan perundingan-perundingan, di antaranya perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Rumpuyen, dan juga konferensi Meja Bundar. Perjanjian Linggarjati diadakan tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Isi pokok perjanjiannya sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, dibentuk negara Indonesia Serikat yang salah satu negaranya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat membentuk Uni Indonesia Belanda. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ditandatangani tanggal 17
Januari 1947 di atas kapal perang Renville milik Amerika Serikat. Isi dari perjanjian tersebut adalah: yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujui garis demarkasi pemisah wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Ketiga, TNI harus ditarik mundur dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perjanjian Rum-Luyen ditandatangani 7 Mei 1949. Isi dari perjanjian ini: yang pertama, tentara bersenjata Indonesia menghentikan kegiatan gerilya. Kedua, Indonesia akan turut dalam konferensi meja bundar. Ketiga, kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 4. Tentara Belanda harus menghentikan operasi militer. 5. Kedaulatan Indonesia akan diserahkan secara utuh. 6. Menyetujui adanya Republik Indonesia bagian dari Indonesia Serikat. 7. Belanda memberikan hak, kekuasaan, serta kewajiban kepada pihak Indonesia. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB diadakan tanggal 22 Agustus sampai 2 November 1945 di Den Haag, Belanda. Isi dari konferensi Meja Bundar yaitu: 1. Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya atas Indonesia tanpa syarat. 2. Penyerahan dilakukan selambat-lambatnya 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat akan dirundingkan setahun setelah penyerahan kedaulatan. 4. Hubungan Indonesia-Belanda diadakan dalam lembaga Uni Indonesia-Belanda. 5. Kapal perang akan ditarik kembali dari Indonesia. Nah, itulah cara-cara yang ditempuh oleh pahlawan-pahlawan kita dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, cukup sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak videonya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat.